Alhamdulillah birahmatihi yatarhamu ibadahul mu'minun wa bihidayatihi wa tawfiqihi yahtadidul umur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin ikhwatul iman, jamaah Masjid At-Taqwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini, subuh ini tanggal 20 Ramadan tahun 1445 Hijriah, tepatan dengan 31 Maret 2024 Masehi. Dengan izin dan takdir Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melanjutkan rangkaian kegiatan ibadah selama di bulan Ramadan. Mulai dari tidur, makan sahur, zikir, istighfar, sholat subuh, kajian ilmu dalam keadaan menahan lapar dan dahaga hingga maghrib datang. Dan di 10 hari terakhir menjelang Idul Fitri, kita akan menutup ibadah Ramadan ini dengan kegiatan zakat dan sholat Idul Fitri. Ya, sebagaimana yang kita ketahui, kewajiban zakat adalah termasuk ibadah mahdoh. Istilah mahdoh adalah istilah Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab Al-Um. Ada penjelasan yang disebut ibadah mahdoh, ibadah yang sudah ditetapkan. Ditetapkan mulai dari waktunya, jumlahnya, orangnya, ukurannya. Makanya tidak bisa ibadah mahdoh ini diatur sendiri. Termasuk ada terobosan dari almarhum Profesor Dr. Yusuf Qaradawi di dalam buku Fiqhul Zakat. Beliau memberikan inovasi terobosan tentang zakat profesi. Zakat profesi, padahal di zaman Nabi profesi sudah ada, pedagang sudah ada. Pedagang profesi bukan Pak? Profesi. Nabi hanya mewajibkan zakat dagang saja, tidak mewajibkan zakat profesi. Tapi kalau mau dipaksakan, infak profesi. Mengingat penghasilan dari seorang profesional, jaksa, pengacara, dokter, ternyata penghasilannya lebih gede daripada PNS. PNS itu gajinya kecil, tapi dagingnya besar. Pejabat juga mulai dari presiden gajinya kecil, tapi dagingnya besar. Presiden kita naik hartanya sekian miliar di tengah-tengah masyarakat yang ngantri. Ya, tapi enggak masalah bagi rakyat, yang jadi masalah bagi dirinya nanti di hadapan Allah. Terutama seorang pemimpin yang membawahi ratusan juta manusia. Kalau dibandingkan dengan para pemimpin Islam
mulai dari Rasulullah SAW, Khulafaur Rasyidin, jauh sekali. Mulai dari tanggung jawab, perhatian, dan kekhawatiran jabatan akan menjadi sebuah penyesalan. Penyesalan karena memang berat. Kalau ditakdirkan ada satu orang saja rakyat Indonesia yang busuk lapar sampai mati, itu kan ditanya kenapa. Mulai dari presiden, wakil presiden, menteri, staf khususnya, sampai kepada RT gitu, ditanya. RT gampang aja jawabnya, oh saya mah dah temenang. Itu kan bansos itu kan ratusan triliun, ternyata tidak nyampe ke RT. RT tinggal menjawab saya udah temenang gitu, gampang. Tanya ke TKRW, cek RW, saya biasa luar, tanya ke RK, lurah, terus pertanyaan. Nah begitu ya, insya Allah kalau rakyat Indonesia aman, ya semakin miskin semakin ringan, tapi bukan wajib miskin, bukan harus miskin. Kalau ada kesempatan kaya dengan cara halal silakan, sebab harta kan 3 Pak. Yang dipakai sekarang Bapak pakai baju, sarung dan macam-macam itu harta. Yang kedua yang tadi dimakan, masih bisa makan, tidak dipantrang, ini boleh, itu boleh, sesuai dengan kadar ukuran. Yang ketiga harta kita yang diberikan. Nah khusus untuk zakat ini kewajiban, bukan kebaikan. Makanya doanya ketika amil zakat DKM menerima titipan zakat, doanya Allahumma sholli alaih. Allahumma sholli alaih itu kalau diterjemahkan semoga Allah memberikan rahmat kepadamu, semakna dengan sholawat kepada Nabi SAW. Nanti ambil zakat ngasih ke mustahik, mustahik juga begitu. Saya terima zakatnya, terima kasih Allahumma sholli alaih gitu. Ijab artinya menyerahkan, qabul artinya menerima. Tidak usah dengan bahasa Arab, arida apa. Ijab qabul itu artinya serah terima. Saya titipkan, saya mau nitip zakat fitrah Pak, untuk 4 orang atas nama keluarga si A. Nanti amilin petugas TKM diantaranya petugas, saya terima titipan zakatnya, Allahumma sholli alaihi. Itu sudah termasuk ijab qabul. Tidak ada keterangan nawaitu, saya niat kermata apa di bahasa Arab itu. Seperti nikah, menikahkan itu di kita kan pakai bahasa Arab, ankah tukaha wajah tukaha, palembah mas kawin ke apa bahasa Arabnya, tungtungna ke bahasa Indonesia. Makanya penglelegegan pasti ke bahasa Indonesia arah telieu tenanti naon mas kawin bahasa Arabnya, kemudian jumlahnya berapa, dengan dia tungtung nama gitu jawaz tukaha waan kah tukaha. Tidak ada doa lebih abdol dengan bahasa Arab. Ada juga doa abdol dengan doa yang ada dalam Quran, itu pun sesuai dengan kebutuhan atau doa yang dicontohkan oleh Nabi. Jadi nanti ketika Bapak Ibu semua nanti 2 hari atau seminggu sebelum Idul Fitri menitipkan zakat dan diterima oleh amilin, itu sudah ijab qabul. Nanti amilin setelah sholat subuh dibagikan. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Ya, permasalahan fikih zakat fitri khususnya.
Disebut zakat fitri, orang Indonesia menyebutnya zakat fitrah. Suka diterjemahkan zakat suci. Padahal tidak ada terjemah fitrah atau fitri, kembali ke kesucian. Fitrah itu artinya khilqah. Khilqah artinya kembali kepada tujuan semula manusia diciptakan. Dia ringkas nama. Kita diciptakan oleh Allah alal fitrah. Kullu maulud yuladu alal fitrah. Setiap manusia dilahirkan ke dunia dalam keadaan fitrah. Apa fitrah itu? Bukan suci. Fitrah di sana artinya kita dilahirkan dalam keadaan bertauhid kepada Allah. Menurut Quran surat Al-A'raf 179. Kita sudah melakukan perjanjian. Alastu bi rabbikum, semua menjawab bala, syahidna, gitu ya. Cuma mungkin karena keterbatasan terjemah bahasa Indonesia, kembali ke fitri diterjemahkan kembali kepada kesucian. Bari telitium, mohon maaf lahir batin, bari telitium sedikit terdosa. Harusnya kalau menyebut kembali ke fitri, syar'i dong harusnya. Gitu ya Pak. Nah, jadi nanti kita akan mengeluarkan zakat fitri, atau orang Indonesia ngomongnya zakat fitrah, tuhmatan lil masakin, untuk memberi makan kepada orang miskin, wa tuhratan lis-shaimin, dan membersihkan dosa dari orang yang sahur. Dosa apa? Dosa yang kecil. Sebab di bulan Ramadan sebagaimana yang kita rasakan, menahan lapar dan dahaganya gampang. Yang sulit adalah menahan emosi. Pidosaeun, pimaksiateun. Gitu ya, itu yang paling berat. Kemudian zakat fitri ini disebut juga zakat nafsi. Nafsi artinya wajib setiap orang. Bahkan bayi yang ada di dalam kandungan pun wajib dikeluarkan zakat. Siapa yang menanggung? Orang tua. Kemudian kalau ada tanggungan ternyata hamba saya, maka tuannya pun wajib mengeluarkan. Gitu. Jadi bayi yang ada dalam kandungan pun mesti dikeluarkan zakat. Siapa yang menanggung? Orang tuanya. Bagaimana kalau istri dan anak ditanggung oleh kepala keluarganya? Tidak apa-apa. Jadi tidak ada kaitannya ini kaya miskin, kecuali kalau memang benar-benar tidak mampu mengeluarkan zakat. Jangankan untuk zakat, untuk makan sehari-hari saja repot. Tidak ada kewajiban mesti mengeluarkan zakat. Itu. Kemudian secara bahasa fitrah atau zakat ini artinya mengembangkan, menumbuhkan. Berarti kita berharap dari zakat fitri ini mampu nanti meminimalisir mustahil. Diharapkan nanti ada naik derajat, tadinya mustahil jadi muzaki. Makanya di dalam urusan zakat ini mustahilnya dibagi 8 menurut surat At-Taubah ayat 60. Di kita dibagi 4 biasanya. Fakir miskin, Ibnu Sabil jarang ya. Ibnu Sabil jarang. Fisabilillah dan amilin biasanya. Gorimin jarang. Tahu gorimin Pak? Yang terlilit hutang kabeh baroga hutang. Lamun lainna aya anggaran keur boga hutang, kabeh ngomong gitu, abdi hutang boga. Makanya jarang ya. Kenapa boleh, Pak? Cuma dirahasiakan saja. Dirahasiakan tidak diperlihatkan.
setelah disensus ternyata ada warga jamaah kita yang betul-betul terlilit hutang sampai rumahnya mau disita oleh bank, maka boleh itu dibebaskan dari sektor zakat. Itu menurut surat At-Taubah ayat 60. Nah, kemudian jenis yang harus dikeluarkan oleh zakat fitri itu seperti apa? Zaman Nabi makanan pokok tidak ada beras, gandum. Makanan pokok Nabi kan begitu, gandum. Beras ada? Tidak ada. Ternyata yang menjadi masalah kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat yang disesuaikan. Kalau dulu gandum, kalau sekarang beras. Dua, banyak orang yang punya beras tapi tidak punya uang. Tidak punya uang. Lucu gini, panitia atau amirin tidak menerima zakat fitri dengan berupa uang, tapi berupa beras. Baik, beras itu ketika diberikan kepada mustahik, oleh mustahik dijual, dahaya boga duit, berarti pokoknya bukan beras dan tapi kebutuhan pokok. Di zaman Nabi uang sudah ada, tapi belum banyak seperti di kita. Sekarang masyarakat kita, mohon maaf, dahareun makanan sloba, dimimiti seblak, gorengan, sangu wae mah. Orang miskin Indonesia minimal nasi punya, tapi uang jangan. Nah, makanya para ulama memperbolehkan zakat fitri dengan nilai uang. Bahkan para sahabat dulu pernah memberikan zakat itu dengan berupa pakaian, karena waktu itu yang dibutuhkan adalah pakaian. Ya. Kemudian ini berkaitan dengan pembagian zakat fitrah. Sebelum ke mustahik, Ibnu Umar menitipkan zakat fitri ini sebelum sholat Idul Fitri 2 hari. Bukan ke mustahik, ke amirin. Dalam hadis Bukhari, wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu yu'tiha alladziina yaqbalunaha wa kanu yu'tuna qabla al-fitri bi yawmin aw yawmayn. Ibnu Umar biasa menitipkan zakat fitri kepada amir yang biasa menerima itu sebelum hari raya Idul Fitri sehari atau 2 hari. Sekarang boleh 10 hari sebelum Idul Fitri, silahkan ngarah jom-jom. Kan zakat fitri mah sekarang di dia Pak 40.000 ya, 40.000. Agung mana jeung kuliner? Agung kuliner. Aya bakso nu hargana 50.000. Aya nasi padang. Aya. Jadi kuliner mah lebih mahal. Tapi bisa dengan zakat fitrah bisa dibersihkan. Jadi sedikit lah. Jumlahnya sedikit tetapi pahalanya besar. 40.000 bisa menyelamatkan. Begitu. Adapun pelaksanaan pendistribusian zakat fitri itu diberikan adalah sebelum sholat Idul Fitri, setelah sholat subuh. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Fathul Bari ketika menjelaskan hadis Ibnu Umar. Salah seorang ulama diantaranya Ibnu Tin memberikan penjelasan qabla khurujin nas. Dalam hadisnya kan begitu. Kata Ibnu Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bi zakatil fitri qabla khurujin nas ila shalah. Dalam hadis al-jamaah begitu. Nabi menyuruh mengeluarkan zakat fitri sebelum manusia keluar ke sholat Id. Nah, yang disebut sebelum sholat Id adalah setelah sholat subuh. Sebab yang disebut dengan hari Yaumul Fitri
adalah wa huwa ma baina sholati subhi ila sholatil id, begitu. Antara sholat subuh sampai sholat id. Senariweuh teu riweuh asa bisa. Jadi jangan dulu riweuh, teu riweuh. Nanti ambilin banyak petugas kerjasama dengan RT, kemudian disensus penduduknya, malam-malamnya disiapkan. Tidak perlu dileteran, Pak. Tidak perlu dikilo, kariweuh-riweuh di kiloan, mun aya beas, masih ke besa karung. Kalau ada beas misalkan 1 karung, 2 karung, jangan dileteran, kariweuh-riweuh. Bu, ini zakat fitrah berupa beras sakarung, ini uangnya ada nih 500.000, kan mustahil teh, atau ya, atau seperti yang dilaksanakan di sebagian tempat seperti itu. Ada mustahil yang dapat zakat fitri berupa beras 1 karung, uang jutaan. Tahun depan ketika mau diberikan, dia menolak. Saya katanya sudah bisa, dari hasil kemarin saya dapat zakat fitri, kemudian saya gunakan untuk usaha dan dagangan. Itu baru zakat berfungsi meminimalisir atau mengangkat derajat mustahil. Gitu. Saudara mustahil nalota atur-atur kamu. Ini mah mungkin di mustahilnya rumahnya kontrak, suaminya di PHK, anaknya banyak. Beda dengan mustahil yang rumahnya tidak kontrak, anaknya sedikit, tentu beda. Itu kebijakan nanti tergantung kepada amilin. Amilin pun jangan malu untuk menerima haknya. Terima aja dulu berapa persen umpamanya jatah amilin. Ternyata tidak perlu diberikan kepada orang lain, silahkan, tapi terima aja dulu. Itu amilin. Yang tidak boleh itu sebelum ijab kabul sudah ambilin. Nah itu ambilin, gitu ya. Ambilin mah pekerja, ambilin mah nungang punyana. Ya, itu yang disebut dengan qabla khurujin nas ila shalah yaumin id. Jadi dibagikan sebelum sholat id, setelah sholat subuh, dan di sanalah mulai takbir setelah sholat subuh, bukan malam suntuk. Maaf ya, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada mereka yang masih suka takbiran Idul Fitri di malam hari, itu tidak ada dasar hadis sama sekali. Justru yang aneh, yang jarang, Idul Adha tanggal 9 Zulhijjah setelah sholat subuh itu sudah mulai takbir sampai tanggal 13, jarang dilaksanakan. Padahal itu sunnah. Sementara yang tidak ada sunnahnya, takbiran semalam suntuk dilaksanakan. Itulah anehnya negeri kita, negeri Wakanda, Indonesia. Indonesia ya, Indonesia tercinta. Nah kemudian takbir sudah ya, dan nanti sholat Idul Fitri agak siang sebab amilin membagikan zakat. Rata-rata kalau di daerah itu setengah tujuh baru mulai sholat id. Jadi bapak ibu nanti setelah sholat subuh sudah mulai takbir, kemudian sarapan dulu tidak? Sarapan sambil di mobil, di motor atau jalan kaki ke lapang kita membaca takbir, terus diulang-ulang takbir sampai mau sholat id, tanpa adzan, tanpa iqomah, tanpa sholat sebelum id. Sholat naon sebelum id tidak ada. Ya, itu yang saya pahami dari penjelasan para ulama. Kalau ada yang sholat di lapang, jika meureun sholat
tahiyatul lapang semua benernya jika salat sebelum wudu bener atau salat duha bener kalau alam. Tapi kalau menganggap ada salat sebelum salat id, ini tidak ada dasar dalilnya. Tapi ternyata kita datang ke lapang, kebetulan ada toilet, kemudian kita wudu, setelah wudu salat sunat, bisi disangka salat qobla id, umumkeun heula abdi bade salat sebelum wudu gitu. Bisi aya menyangka salat qobla idul fitri ya. Kemudian mustahik zakat itu dalam Taubah ayat 60, innamas shadaqat lil fuqara wal masakin wal 'amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqab wal gharimin wa bis sabilillah wa bis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Fuqara, masakin, amilin, mu'allaf, riqab, gharimin, sabilillah, ibnu sabil 8. Rata-rata di kitab fuqara, masakin, amilin, fisabilillah. Kalau ada mu'alaf di sini, kalau ada mu'alaf itu orang yang imannya masih lemah, sudah begitu rada tertindas. Tapi kalau mu'alafnya kaya raya, nggak usah diberi zakat, paling dibina aja. Ada mu'alaf yang miskin, itu wajib diberikan zakat. Ya, kalau orang kafir haram menerima zakat fitri, termasuk zakat yang lain. Tapi kalau infak sedekah silakan. Kemudian ada yang menilai zakat fitrah tidak sah dengan uang, sebab dalam hadisnya so'an min tamrin atau so'an min sa'ir, satu sok dari biji kurma atau satu sok dari gandum. Hadisnya Bukhari. Ya, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, di zaman Nabi uang sudah ada, tapi belum banyak yang punya uang. Rata-rata makanan pokok uang mah jarang dan belum menjadi kebutuhan. Lu penting mah asal boga gandum, boga korma cukup baik di rumah, di urang mah dibalik. Ya, gitu. Dibalik ke rumah makanan pokok kurang duit, kurang gitu ya, dan sudah menjadi kebutuhan masyarakat uang. Punten banyak aya nu cemerut dibere dahareun hayangna duit teh. Mungkin bapak mah senang ngasih kurma, tapi nu miskin mah resepna lain kurma, naon duit, duit teh dibelikan gorengan. Cek urang mah gorengan jeung kurma saya mana? Saya kurma, tapi cek nu miskin mah biasa. Ada saya mah urang margahayu. Lain urang Arab biasa ge dah bala-bala. Tapi tong disalahkeun mah hawatos. Ya. Kemudian jadi zakat fitri dengan makanan pokok betul di zaman Nabi. Bahkan bukan hanya dengan gandum dan kurma, ada yang berupa akid. Akid itu susu kering atau keju lah. Yang kedua zabib. Zabib artinya kismis anggur kering. Itu dikeluarkan. Sok lamun diurang ayeuna zakat ku gorengan aya teu nampi. Moal aya lampung cenah gorengan hayang dieun sarangan. Ieu mah bangsa urang udah ngatur. Gitu ya, ngatur. Kemudian para sahabat sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ada yang mereka mengeluarkan zakat berupa pakaian. Karena waktu itu yang dibutuhkan adalah pakaian. Sehingga dengan demikian zakat fitri sah dengan uang ataupun dengan yang senilai makanan pokok. Senah desah kulit kudu beras. Di zaman Nabi aya beras? Teu aya. Kunaon atuh? Ya tadi gandum, ukor. Jadi kuliah kita kayak mukadimah berkaitan dengan zakat fitri ini, dan mudah-mudahan kita
diberikan kemampuan insya Allah ya. Jangan malu bagi mustahik untuk menerima zakat. Justru para muzaki harus berterima kasih kepada mustahik, karena dengan adanya mustahik dia dibersihkan dosanya, dibersihkan juga hartanya. Jadi ulah nuhun mustahik mah kadang dia nampil Allahumma sholli alaihi gitu. Semoga Allah memberikan rahmat kepada bapak ibu. Cek bapak teh amin gitu. Tong wa iyaka tapi amin. Wa iyaka mah berarti dibalikkeun teh Allahumma sholli alaihi deui keur saha? Keur mustahik gitu ya. Beda dengan infak sedekah. Kalau infak sedekah kita mendoakan jazakumullah khairan katsiran boleh. Jazakumullahu khairan boleh. Boleh juga kalau ingin mendoakannya pribadi jazakallahu khairan. Kalau perempuan jazakillah khairan supaya tepabeulin tepahiri domir toswe jazakumullahu khairan. Biar yang didoakan bukan pribadinya saja, termasuk keluarganya. Seperti saya ketemu dengan bapak di jalan sendirian, assalamualaikum, tidak assalamualaikum. Kenapa assalamualaikum? Sebab yang saya doakan dan bapak doakan bukan saya pribadi, istrinya, anaknya, orang tuanya ikut terdoakan. Begitu ya, berkaitan dengan zakat ini. Ataupun yang lain, masalah pertanian, perdagangan, termasuk perhiasan, itu bapak sudah paham insya Allah. Ibu-ibu ada yang hadir di sini? Ada. Sudah mengeluarkan zakat perhiasan? Ade, renceng perhiasan, lebaran, pamer, hari Jakarta, jadi keluarkan maka nanti akan diganti dengan api neraka. Ya, alhamdulillah. Bapak pas manggaleukeun emas, bapak mah wajib zakat. Wajib zakat mah ibuna. Bapak tong koret cenah tong pameng jeung kasayan teh pambelikeun emas jeung pangaluarkeun zakatnya. Nu kitu ngaranna nongtorongan. Apa itu nongtorongan? Hansida gitu. Jadi zakat perhiasan itu karena memilikinya. Kalau meminjam perhiasan tidak wajib zakat. Bagaimana kalau menukar nih sudah dibayar, bawa ke rumah, ternyata ibu teh jadi tebogo, hayang nu tadi ditukarkan dengan emas yang baru, padahal sudah ada ijab kabul, maka wajib mengeluarkan zakat lagi. Maka memeh ijab kabul pakai kwitansi simulalah di mana? Di toko. Atuh da bariekeun terang Pak bariekeun teh dieu ningali ieu alus, ningali ieu alus, ieu bogo itu bogo. Ari geus dibeli bapak cenah hayang tadi. Cek bapana teh cek cara ngira geus hayang nu tadi membeli WKB. Memang ibu-ibu mah perhiasan. Pameget mah jarang menganggo perhiasan ya. Jadi ibu yang hadir di sini atau yang nanti nonton di YouTube, sebelum dipakai keluarkan dulu zakatnya. Berapa persen? 2,5%. Seperti sabaraha harga emas ayeuna disimpan teh. Bapak mah teu meset. Sabaraha? Jempek euy. 1 juta. Oh, 1 juta. Mun hargana 1 juta, 2,5% berapa? 25.000. Mun 10 juta 250.000. Alit atau 10 juta 250.000, tapi salah. Kemudian zakat perdagangan termasuk yang dagang pulsa, dagang gorengan, seblak, cimol, wajib itu dikeluarkan zakat. Ya, kunna numaru an-nukhrijas shadaqah minal ladzina iddu lil bai'i. Itu kan dalam hadis Abu Daud. Kami diperintah mengeluarkan zakat dari barang yang disiapkan untuk dijual.
tanpa melihat nisab. Zakat mal, bapak punya, ibu punya simpanan uang atau senilai emas 70 gram batas minimal. 70 gram berarti kalau kali sejuta 70 juta. Setahun sekali setelah haul dikeluarkan zakat. Itu termasuk emas bukan perhiasan, emas logam mulia. Berapapun, bukan berapapun, jumlahnya minimal 70 gram. 70 gram ke atas. Setahun sekali wajib dikeluarkan zakat. Jangan nakal, sebelum setahun si uang itu diambil, dibalanjakan, jadi berkurang. Nah itu namanya ngehelian Allah. Ngehelian Allah. Sebelum setahun si perhiasan, si zakat, si emas rempengan ini dijual sebagian. Nah itu namanya ngehelian Allah. Makanya luruskan jarum hati kita, menyimpan uang dan emas investasi bukan. Kenapa zakat mal wajib dikeluarkan? Sebab hartanya tidak bermanfaat, tidak produktif, disimpan di rekening, dipakai dagang, dituang, ditabung untuk nanti masa depan. Makanya karena tidak produktif, setiap setahun sekali wajib dikeluarkan zakat. Namanya zakat mal, ya, zakat mal. Bagaimana kalau kita punya rumah, beli rumah di Margahayu, satu di Soreang, satu di Cibaduyut, satu, apakah wajib dikeluarkan zakat? Tidak, ya. Tapi kalau memang dikontrakan, tidak ada wajib zakat kontrakan. Karena kontrakan bukan dagang, cuma jasa. Wajib mengeluarkan infak, sama seperti profesi lah, profesi. Nah termasuk nanti kalau ada calon suami ngasih mas kawin, beli nih, calon suami ini beli dengan calon istrinya, beli emas, itu milik siapa? Milik calon suami. Begitu akad nikah diberikan kepada siapa? Kepada istri. Siapa yang wajib bayar zakat? Dua-duanya. Kenapa? Dalam hadis Muslim, ma min sahibi dhahabin aw fiddatin, yang menjadi sebab mengeluarkan zakat itu karena memilikinya. Mula-mula mas kawin milik siapa? Milik suami. Kemudian pindah kepada istri, maka dua-duanya wajib mengeluarkan zakat. Bapak yang dulu memberikan mas kawin kepada istri dengan emas, belum dikeluarkan zakatnya, sekarang aja keluar. Tuh Ustaz, gimana sana mas kawin lagi perangkat alat sholat, ayah kene mas kawin perangkat alat sholat. Nawan perangkat alat sholat teh? Mukena, sajadah, Quran, musola, masjid teh. Berat itu Pak kalau mas kawin dengan seperangkat alat sholat. Dengan Quran di dalamnya, berarti Bapak harus siap mengajarkan Al-Quran kepada istrinya. Seperangkat alat sholat jangan dijadikan mas kawin, dan itu mah kebutuhan primer lah. Jadi bapak yang dulu memberikan mas kawin dengan emas, sekarang tahu-tahu keluar ke gue ayo temampu tong api-api lawan api-api temampu. Jadi engke bapak pilih nikahkeun putrana pameget hari istri mah. Ketika memberikan mas kawin sudah dikeluarkan zakatnya, nanti istrinya ketika mau memakai dikeluarkan lagi zakatnya. Di sini ada petani? Tidak ada. Punya sawah? Punya. Nah, sawah atau pertanian
itu pun kena kewajiban zakat 10% atau 5%, tergantung. Kalau menggunakan air hujan dan yang lainnya itu 10%, gitu ya. Jadi kalau tidak ternyata 5%. Nah itu zakat pertanian. Bagaimana kalau ada yang mengurus bagi dua bagi dua, anu ngurusna ngaluarkeun zakat, nu gaduna ngaluarkeun zakat. Berapa minimalnya? 6,5 kintal minimal. Kumaha lamun kuhama teu 10 teu kudu zakat. Kumaha mun hasilna ngan 2 kintal tidak wajib zakat, tapi wajib infak. Itu zakat pertanian ya. Kemudian itu yang populer di kita. Kalau zakat rikaz, kemudian zakat hasil tambak. Bapak beli tanah, ternyata di dalam tanah ini banyak unsur, ada emas, jika di Freeport-nya, kalau katanya Freeport mau diusahakan berapa persen untuk Indonesia, waduh. Kemudian kemarin yang rame timah, berapa triliun Pak? Ratusan triliun, katanya kalau dibagikan kepada rakyat masing-masing dapat 10 juta pemain dana hayal. Nah, ya. Bios Pak, bios. Dan muasep, sumber daya alam Indonesia itu masih banyak. Muasep. Separah tahun Pak, Freeport dikerukan ke Amerika. Saya ya, ke nama saya. Yang 5 lamun tos bareng biasana tunu. Muntas tunu biasana bobo. Reungit nyamuk kalau sudah kenyang mati. Tuh manusia kalau sudah serakah dengan harta antap ke oke. Ah gitulah. Atau disebut payah terima. Gitu ya Pak ya. Demikian barangkali berkaitan dengan fikih zakat. Adapun perbedaan fikih dalam urusan zakat ini kita menghargai. Tapi kalau yang saya baca tadi urusan zakat fitrah yang sebentar lagi kita akan berikan atau kita lakukan hanya sekitar itu. Di sini dibagikan zakat setelah sholat subuh atau 2 hari sebelum Idul Fitri. Setelah sholat subuh sebelum sholat Id. Bagaimana kalau ternyata orangnya mudik pulang, serah terima, wakilkan aja ke tetangganya. Pak titip ya, ini kan mudik, ijab kabul kepada tetangganya. Nanti pas mudik baru pulang mudik baru diberikan. Itu silakan, diperbolehkan. Kemudian bagaimana kalau zakat ditransfer dan ini nama miskin teh baru gak rekening? Boleh tidak? Mangga wae. Ngan ke berenang kieu transfer rekening ya. Nomor rekeningna sabaraha panitia teh bagikeun. Ieu zakat gayanya nu miskin. Allahumma sholli alaihi. Mangga hari biasa. Tapi rata-rata boro-boro boga rekening. Ya. Abang lagi kesarean paling lila abang ya banyak. Bank ini paling ribet aturan nanti. Iyo orang ujung-ujung setuju. Pas ujungnya dia itu Pak hak miskin mah cenah hoream ke bank-bankan mending cash and carry gitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, jam 6 kurang 8 menit cukup. Ya, cukup lah. Karena sebagian juga sudah ada yang tumbang. Mudah-mudahan Bapak Ibu semakin semangat nanti malam di liburan. Malam 21. Ada itikaf di sini? Ada? Ada yang itikaf, alhamdulillah. Ada yang tahu yang laptop dari bisnis. Kecuali kalau buka kajian, tapi ulah lah. Kalau buka internet, segera saya tanya. Mending fokus saya itikaf mah, baca Quran, zikir, berdoa. Itu aja fokus buka laptop. Isi kalimat Lailatul Qadar 21. Bagi Bapak Ibu yang tidak itikaf 10 hari 10 malam, boleh
pilih Quran saja. Kemudian bagaimana tidak itikaf, pilih Quran ke di bumi nanti jangan terlalu banyak tidur. Baca Quran, berdoa, berzikir. Mulai nanti malam. Doanya ternyata Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sederhana, tidak ada sholat Lailatul Qadar. Karena kita tidak tahu kapan Lailatul Qadar. Doanya hanya singkat padat. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf. Engkau suka memaafkan, maafkanlah kesalahan. Kenapa tidak begini? Tidak istighfar, tidak sayyidul istighfar panjang, sayyidul istighfar ya. Kenapa Nabi mencontohkannya tidak sayyidul istighfar? Karena maaf itu kesalahan yang kadang-kadang tidak disadari. Maaf itu adalah kesalahan yang setiap hari kita lakukan. Mungkin bapak atau istri kurang menghargai, atau istri kurang menghargai suami, atau omongan sikap yang kurang pantas dilakukan, padahal itu salah. Makanya dosa harian yang kita lakukan tanpa disadari dengan sesama manusia itu dibutuhkan al-afwa, kemaafan. Jadi tidak ada doa yang panjang, hanya itu saja. Bagaimana kalau ibu kurang puas ingin berdoa dengan yang lain? Silakan, enggak kurang sok yang puas lainnya. Misalkan ada seorang janda ingin mendoakan suaminya, hayang bahasa Arab, hayang ngaran suami nanti maman, isi ayam namina maman, punten ya, atau Asep, hari maman yang Asep bahasa Arab, bahasa Sunda. Namanya Allahumma firli Asep kan tengenangan, Allahumma firli maman kan tengenangannya. Pas saya bahasa ulang, kia ibu di sana ya ada seorang single parent, kalau disebut randa mesti kasih dulu. Single parent, ya single mother adalah ya Allah di Gusti Maha Punten cara abdi namina teh Kang Asep. Itu disebutkeun ngaranna ge da Allah mah kuningan atuh. Cek Allah teh Asep nu mana? Asep Dayak ya Allah. Asep Dayak teh loba urang mana? Urang Marten blok sabaraha kan nama lieun. Ya, mantap ge tong dililieun. Itu termasuk mendoakan orang tua dan mertua. Di hiji-hiji disebutkan ya Allah mertua pamangkat namina Ahmad, mertua istri Mimin, kan rieu pasti kieu Robbana firli waliwa hidayah. Ya Allah ampunilah dosaku dan dosa orang tua. Orang tua itu ke atas, aki, nini, uyun, bau, janaware, kaisiur, budak-budak gitu kan ya. Termasuk mertua. Mertua itu adalah orang tua. Orang tua. Saya nih kebetulan dua-duanya sudah meninggal. Ketika saya mendoakan Rabbi firli waliwa hidayah, satu orang tua saya, dua mertua saya. Kurang puas. Rabbana firli waliwa hidayah walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Itu doa Nabi Ibrahim di surat Ibrahim. Bisi kirang puas. Ustaz cenah kita yang ngaku caroge kumahanya dah hayang puas wae kedah bahasa Arab dir teuing mabaca wae doa mayit atuh. Allahumma fir lahu wa hamhu wa bihi. Jika salat mayit Allahumma fir li hayyina Allahumma anta rabbuha. Itu panjang teh Ustaz. Kok hanya panjang? Diberi panjang ayat nu pondok, diberi nu pondok. Bangsa urang maneh gitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, nanti malam mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan lirik Quran. Lirik Quran 21, 23, 25, 27, 29. Bapak Ibu yang tidak bisa itikaf atau belum bisa itikaf di malam nanti, jangan banyak tidur. Kalau bisa mah baca Quran, berdoa.
Apa cirinya orang yang mendapat Lailatul Qadar? Tidak ada cirinya kecuali pribadinya semakin semangat untuk beribadah dan semangat meninggalkan maksiat. Itulah Lailatul Qadar. Ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang ada di sini diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Mudah-mudahan bisa bertemu lagi nanti di surganya Allah dengan keluarganya masing-masing, diikat dengan iman dan amal soleh kita. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Saya mohon izin karena tidak akan disuguhan, ya, mau pamit. Aku lu berihada wa astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah masih datang yang dirahmati Allah. Demikian kajian kita pada pagi hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.